صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وزدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Mohon suaranya dimute dulu biar tidak berisik. Nah, suaranya dimatikan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perhatikan hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang pelajaran SKI ya, tentang pelajaran SKI. Untuk itu coba dilihat di layarnya Ustadz. Ustadz akan bagikan. Nah, ini. Dibagikan, Ustadz bagikan ini. Dilihat di layarnya. Nah, oke anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang SKI, yaitu tentang pelajaran 3 hijrah ke Habasyah. Perlu kalian ketahui bahwa sebab-sebab hijrah ke negara Habasyah ya. Kenapa kok kaum muslimin itu hijrah ke negara Habasyah? Nah, ini hijrah itu apa? Hijrah itu adalah pindah. Jadi di sini Ustadz menjelaskan tentang yang pertama adalah sebab-sebab hijrah atau pindah ke negara Habasyah, yaitu sebab-sebabnya apa? Yang pertama adalah yaitu untuk menghindari penderitaan kaum muslimin ya. Karena pada saat kaum muslimin, sahabatnya Nabi juga, ketika masih berada di kota Mekah pada zaman dahulu itu, banyak orang-orang yang masuk Islam itu tetapi kemudian dianiaya dan disiksa kehidupannya itu oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Jadi kehidupan kaum muslimin itu sudah tidak aman dan tidak nyaman, karena kalau banyak orang yang masuk Islam kemudian akan dianiaya oleh orang kafir Quraisy ya di kota Mekah pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW itu kemudian khawatir bahwa kaum kafir Quraisy itu akan semakin kejam dan menyiksa dan menganiaya para sahabat dan kaum muslimin. Karena itulah kemudian akhirnya kaum muslimin itu pindah atau hijrah ke negara Habasyah. Kemudian selain itu Nabi Muhammad SAW itu tidak tega menyaksikan penderitaan para sahabat dan kaum muslimin. Rasulullah itu tidak tega melihat kaum muslimin dan para sahabatnya itu menderita, disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu kemudian beliau menghendaki kaum muslimin itu agar hijrah ke luar kota Mekah, yaitu ke negara Habasyah. Para sahabat itu siap meninggalkan kota Mekah ya. Itu juga sebab-sebabnya, yaitu sahabat yang termuka itu seperti Utsman bin Affan, kemudian Ja'far bin Abu Thalib itu diperintahkan untuk menyertai kaum muslimin hijrah atau pindah ya. Jadi kaum muslimin itu hijrah atau pindah ke negara Habasyah, tetapi sementara itu Rasulullah SAW itu akan tetap tinggal di
kota Mekah. Jadi yang hijrah itu adalah kaum muslimin saja ya, itu para sahabatnya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW masih tetap berada di kota Mekah ya, karena Rasulullah kasihan dengan kaum muslimin yang di kota Mekah itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka itu diperbolehkan untuk hijrah atau pindah ke negara Habasyah. Yaitu sebab-sebabnya yang pertama tadi adalah menghindari penderitaan kaum muslimin. Yang kedua, sebab-sebab hijrah ke Habasyah itu apa? Yang kedua adalah negara Habasyah itu jauh dari kaum kafir Quraisy ya. Kenapa kok Rasulullah itu memilih negara Habasyah? Ya, ini karena Rasulullah itu memilih negara Habasyah itu karena sebagai tempat hijrah kaum muslimin, yaitu adalah karena raja di negara Habasyah itu terkenal sangat jujur ya. Sangat jujur, adil, bijaksana, dan tidak suka berbuat zalim. Makanya Rasulullah memilih negara Habasyah agar kaum muslimin itu pindah ke negara Habasyah. Selain itu, negeri Habasyah adalah suatu negeri yang aman dan negeri yang aman dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Jadi negara Habasyah itu adalah negara yang sangat aman ya. Tidak mudah kaum kafir Quraisy itu masuk di situ kemudian menyiksa orang, itu tidak mudah ya, karena negara Habasyah itu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat adil dan juga bijaksana serta juga jujur ya. Itu kemudian ini Ustadz lanjutkan, itu tadi adalah sebab-sebab hijrah ke Habasyah. Sekarang Ustadz lanjutkan yaitu periode hijrah ke Habasyah ya. Perlu kalian ketahui bahwa nama lain dari Habasyah atau negara Habasyah itu juga disebut dengan negara Habsyi atau juga bisa disebut dengan negara Abyssinia ya. Di mana itu negaranya? Yaitu negaranya itu terletak di Afrika Timur, yang sekarang negeri itu bernama Ethiopia ya. Jadi sekarang negara Habasyah itu terkenal dengan sebutan negara Ethiopia ya, itu. Kemudian Raja Habasyah itu bernama siapa? Bernama Raja Nejus atau disebut juga dengan Raja Najasyi namanya itu ya. Dia itu adalah negara yang mempunyai sifat yang adil, bijaksana, dan jujur ya, itu. Tetapi negara itu tadi, Raja Najus itu tadi agamanya apa? Yaitu beragama Nasrani ya. Sebagian besar penduduk Habasyah saat itu masih kebanyakan yang memeluk agama Nasrani itu. Kemudian Ustadz jelaskan periode keberangkatan rombongan ya. Rombongan kaum muslimin berangkat ke Habasyah pada bulan Rajab ya. Jadi kaum muslimin itu berangkat ke Habasyah itu pada bulan Rajab, yaitu tahun kelima kenabian. Pada perjalanan hijrah yang pertama, jadi dibagi-bagi rombongan yang pertama, hijrah yang pertama itu kaum muslimin itu berangkat dalam rombongan yang jumlahnya 24 ya. 24 itu yang 20 laki-laki, yang 4 itu perempuan ya. Jadi jumlahnya 24 itu adalah rombongan yang pertama, hijrah yang pertama. Kemudian pada pemberangkatan kedua, rombongan yang kedua, yaitu kaum muslimin itu bertambah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 102 orang yang terdiri atas 83 laki-laki dan 19 wanita ya, ditambah dengan beberapa orang anak. Jadi jumlahnya itu 102, yaitu pada pemberangkatan yang kedua ya, itu. Jadi banyak mana rombongan yang pertama apa yang kedua? Banyak rombongan yang kedua. Yang kedua tadi jumlahnya 102, sedangkan hijrah yang pertama, rombongan yang pertama itu berjumlah 24. Diingat-ingat ya. Jadi perjalanan hijrah yang pertama itu ada 24. 20 laki-laki, yang 4 itu wanita ya. Kemudian kalau pemberangkatan yang kedua itu jumlahnya 102 ya, diingat-ingat.
Laki-lakinya berjumlah 83, perempuannya berjumlah 19 dan ditambah dengan beberapa orang anak-anak ya. Mereka yang hijrah itu adalah kaum muslimin dari kaum Quraisy ya, itu yang pindah, yang hijrah. Di antaranya para sahabat termuka yaitu adalah Utsman bin Affan bersama istrinya ya. Siapa istrinya Utsman bin Affan? Yaitu Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Ja'far bin Abu Thalib dan istrinya yang bernama Asma binti Umais dan Amr bin Sa'id bin As bin Umayyah dan saudaranya yaitu Khalid bin Sa'id ya. Kemudian yang kedua, penerimaan rombongan hijrah. Jadi ketika kaum muslimin itu hijrah ke negara Habasyah, mereka itu diterima, ada yang menerima ya. Kedatangan kaum muslimin itu diterima dengan baik. Oleh siapa? Diterima oleh Raja Nejus ya, raja yang terkenal tadi, terkenal sifatnya itu bijaksana, adil dan jujur ya. Kaum muslimin itu diterima oleh Raja Nejus. Di sana mereka itu dilindungi sehingga hidup mereka itu aman dan tentram ya. Kaum Quraisy itu sangat marah ya. Kaum Quraisy yang di kota Mekah tadi itu loh. Mereka sangat marah mengetahui kaum muslimin hidup aman di Habasyah. Wah, orang-orang muslimin ini sekarang pindah hijrah ke negara Habasyah. Akhirnya diketahui seperti itu, akhirnya kaum kafir Quraisy yang di kota Mekah itu marah, dan kemudian mereka itu mengutus 2 orang Quraisy yang paling kuat mereka agar menemui Raja Nejus. Ngapain mereka menemui Raja Nejus? Mereka itu meminta agar kaum muslimin itu diusir dari Habasyah. Jadi kaum kafir Quraisy itu menghasut Raja Habasyah, yaitu Raja Nejus tadi, dihasut Raja Nejus. Bilang begini, Raja Nejus, ada orang-orang kaum muslimin ke negara kamu, diusir saja, bilang seperti itu ya. Seperti itu intinya, kaum kafir Quraisy itu tidak ingin kalau kaum muslimin itu ke negara Habasyah ya. Kemudian akhirnya kaum kafir Quraisy itu mengutus 2 orang, yaitu bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah sama Amr bin As. Mereka itu diutus agar mereka mengatakan bahwa kaum muslimin itu adalah pembawa agama baru yang menentang agama nenek moyang kaum Quraisy ya itu. Jadi Raja Nejus itu dihasut oleh 2 orang ini, yaitu yang bernama Abdullah bin Abu Rabi'ah sama Amr bin As. Mereka ini menghasut Raja Nejus agar Raja Nejus itu mau mengusir kaum muslimin ya. Kaum muslimin itu dibilangkan bahwa kaum muslimin itu membawa agama baru yang menentang agama nenek moyang kaum Quraisy. Nah, bilang seperti itu. Tetapi Raja Nejus orang yang bijaksana, Raja Nejus tidak langsung menerima ajakan utusan itu tadi. Raja Nejus raja yang jujur, adil dan bijaksana. Jadi Raja Nejus itu tidak semata-mata kemudian langsung mengusir kaum muslimin, tidak, tetapi Raja Nejus kemudian meminta kaum muslimin itu agar menghadap kepadanya. Jadi Raja Nejus itu akhirnya memanggil kaum muslimin. Siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah Ja'far bin Abu Thalib ya. Ja'far bin Abu Thalib disuruh menjelaskan oleh Raja Nejus, menjelaskan tentang agama yang dibawa itu. Ternyata agama yang dibawanya itu adalah agama yang tidak nyelempang, tidak sesat. Ternyata agama Islam itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Akhirnya tahu seperti itu, akhirnya kemudian kaum kafir Quraisy itu yang diusir oleh Raja Nejus, tetapi kaum muslimin tidak diusir.
Bahkan kaum muslimin itu diizinkan agar tetap tinggal di negara Habasyah dan mendapatkan perlindungan dari kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Raja Nejus. Nah, itu. Kemudian kita pelajari tentang meneladani kesabaran kaum muslimin ketika hijrah di Habasyah, ya. Kaum muslimin itu memiliki sifat yang sabar ternyata ketika hijrah di Habasyah. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Tapi perlu kalian ketahui bahwa sabar itu bukan berarti diam tanpa berusaha, tetapi sabar itu sesungguhnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melakukan suatu usaha, ya. Begitu juga yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka itu sabar dan juga mempertahankan akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Mereka itu tetap bersabar dan mereka juga menerima kekejaman kaum Quraisy. Namun mereka juga berusaha menghindari kekejaman itu, yakni dengan cara hijrah, yaitu hijrah ke negara Habasyah. Jadi sabar itu tidak cuma pasrah saja, alah aku sabar tidak, tetapi juga harus berusaha, ya. Itu kemudian selain kaum muslimin itu memiliki sifat yang sabar, kaum muslimin juga pantang putus asa. Pantang putus asa itu tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, ya. Mereka itu juga tidak putus asa walaupun harus berjalan di padang pasir yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari. Nah, itu karena pada zaman dahulu itu tidak ada sepeda motor. Ayo kita hijrah ke negara Habasyah naik sepeda motor, itu tidak ada. Tetapi mereka itu berjalan di padang pasir yang sangat panas kalau siang hari, tetapi kalau pada malam hari itu sangat dingin, ya. Mereka itu juga yakin bahwa perjalanan mereka akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah dalam mempertahankan ajaran Islam, ya. Itu yang Ustadz jelaskan. Jadi diingat-ingat, itu tadi adalah tentang pelajaran SKI, yaitu tentang hijrah ke negara Habasyah, ya. Ya, itu yang Ustadz jelaskan kepada kalian. Sekarang Ustadz kembalikan kepada Ustadzah Fatatin. Assalamualaikum, dengar semuanya suaranya Ustadz? Nah, ya, dari sini ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, coba Ustadz tanyakan sebentar aja, sedikit saja, dijawab bersama-sama. Sebab-sebab para kaum muslimin itu hijrah atau pindah ke negara Habasyah tadi kenapa? Ya, pinter menghindari siksa-siksa dari kaum kafir Quraisy. Kemudian, ya, kemudian negara Habasyah itu jauh dari orang-orang kafir Quraisy. Itu salah satunya juga, ya. Ingat-ingat coba yang Ustadz jelaskan tadi. Para kaum muslimin hijrah ke negara Habasyah itu tadi diterima apa ditolak? Diterima, ya, diterima, alhamdulillah. Ya, diingat-ingat. Jadi yang diusir tadi kaum kafir Quraisy apa kaum muslimin yang diusir oleh negara oleh Raja Najus? Ya, pintar ya, diingat-ingat. Jadi yang diusir itu tadi adalah orang-orang kafir Quraisy. Dua orang tadi diusir, ya. Bukan orang muslim. Tadi sempat Ustaz keliru bentar tadi, ya. Ingat-ingat itu, ya. Sudah, ya. Sekarang kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim, ya.
Ingat-ingat anak-anak tetap belajar sambil dibaca-baca lagi ya. Mungkin penjelasannya Ustadz kurang jelas. Dibaca lagi di bukunya ya, buku paketnya ya. Ustadz akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.